welcome back to Tech Channel. Alright, mungkin beberapa dari kalian ada yang sempat berpikir, aduh, gue pengen ya punya rumah yang ada smart home-nya gitu ya. Jadi semuanya tuh mobile banget gitu, cuma pakai handphone gue tuh gue bisa nyalain ini, nyalain itu segala macem. Cuman gue nggak ada duitnya, bos. Kalau misalnya kalian merasa seperti itu, video ini cocok banget buat kalian, dan semoga video ini juga bisa ngeracunin kalian. Untuk kalian dapetin smart home dengan harga murah sekarang itu udah bukan impossible lagi, karena sekarang beberapa brand banyak yang keluar, harganya variatif dan rata-rata juga banyak yang affordable juga. Salah satunya brand yang ada di depan gua ini, mereknya adalah Veto. Dia bergerak di home appliance juga dan smart home dan segala macamnya itu banyak banget. So mungkin buat kalian yang pengen lebih lengkapnya ngeliat barang itu apa aja, linknya gue udah taruh di description. Oke, di depan gue ini ada 4 barang. Gue janji sama kalian nih harganya nggak bakal mahal, karena per piece-nya aja nih nggak ada yang lebih dari 100.000 pak. Gue akan bahas dari yang harga yang paling murah sampai yang paling mahal. Yes, ini dia barang pertama kita, Smart Breaker. Bentuknya seperti apa tuh bang? Ini dia Smart Breaker. Sebenarnya Smart Breaker itu bentukannya cuma ini doang nih. Oke, dia nggak termasuk lampunya, ini lampu cuma punya gue by the way. Nggak termasuk soket ininya, nggak termasuk kabelnya juga. Cuma kalau misalnya kalian ngerti dan kalian bisa pasang sendiri, ya udah, kalian bisa pasang kayak gini sendiri. Atau misalnya kalian nggak bisa nih, di situ juga ada jasa pemasangannya, jadi bisa sekalian juga. Kalau nggak salah harganya gue lihat kemarin 10 ribuan ya. Kalau normalnya ini kan, sebenarnya ini kan kita tinggal colok aja, ini gue colok ya. Dan di Smart Breaker ini ada tulisan on off nih, kita bisa klik. Cuma memang on off ini rada kecil ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak konekin dan kalian pakai pencetatan ini sih menurut gua mager juga. Basically ini sih sebenarnya buat mengganti stop kontak kalian, terus bisa jadi lebih wireless gitu, ya kan? Jadi kalian bisa menggunakan handphone kalian untuk mati dan nyalain. Kalau misalnya kalian lagi berpergian kemana, terus, wih kayaknya gue perlu nyalain lampu gue deh, lampu rumah gue deh. Kalian bisa nyalain pada saat kalian lagi berpergian. Oke, jadi gua akan kasih tau ke kalian cara kalian ngekonekin ya. Yang pertama banget kalian harus download dulu aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Smart Life. Setelah kalian download, kalian buka aja langsung set. Untuk kalian tambah device yang baru, nih di pojok kanan atas tuh ada tombol plus, pencet aja. Terus kalian ke electrical dan cari yang namanya breaker. Nah, di sini dia, ini breaker. Nah, di sini konfirmasi WiFi dan password kalian. Kalau misalnya udah oke, langsung aja di klik next. Nah, ini jadi tuh kita harus bikin si breakernya ini kedap-kedip dulu, baru klik next. Oke. Ini kan di sini kita nggak kedap-kedip, tapi kalau misalnya kalian pengen bikin kedap-kedip, kalian tinggal tahan aja, hold aja. Oke, di sini udah kedip-kedip. Kita confirm and yes. Ya benar, Smart Breaker. Sebenarnya kalau di sini kita udah tinggal tunggu aja deh. Oke, sudah selesai. Next and done. Kalau misalnya kita sudah konekin, kita bisa gunakan handphone kita untuk nyalain. Pilihan-pilihan timernya di sini tuh ada countdown ya. Misalnya 1 menit mati, bisa juga gitu ya. Atau misalnya schedule. Nah, di sini tuh semua ada ya. Inching ini apa ya? Enabling this feature put device in automatic state. Each time the device switch on automatically and switch off and set the period of. Oh, jadi per berapa menit dia bisa mati nyala, ini bisa juga, keren juga ya. Buat harganya berapa bang? Harganya ada di 52.000 saja. Kita lanjut ke barang kedua. Ini dia barang kedua gue, yaitu adalah smart bulb ya, atau lampu. Lampunya mana bang? Nah, ini dia. Yang di belakang gue ini tuh gue pakai lampu itu bos. Oke, kalian nggak percaya? Di sini gue masih konekin dan gue bisa ganti. By the way itu yang tadi nyala. Gue bisa ganti warnanya kalau misalkan nggak percaya tuh. Kalau misalnya gue redupin nih, gue ganti ini warna. Tuh, ganti nggak bos? Ganti. Gue matiin bisa juga nih. Mati, nyala. Oke. Misalnya kita mau joget di belakang bisa juga. Kalau kalian juga cukup familiar dengan Philips Hue, itu punya Samsung, sama kegunaannya. Jadi lampu ini kita bisa gonta-ganti, kita bisa customize warna sesuka yang kita mau. Oke? Untuk lampu ini dia ada pilihannya beberapa watt ya. Ada 7 watt, 9 watt, dan 12 watt. Yang punya gua ini di 7 watt. Untuk harganya ada di 82.000 saja, dan itu perbedaannya cukup jauh ya, nggak nyampe 100.000 kan gue udah bilang tadi, nggak nyampe 100.000. Konekinnya seperti biasa kayak tadi, jadi gue harusnya cara konekinnya kalian udah paham lah ya, kurang lebih sama kok. Dan di sini gue pengen langsung jelasin aja fitur-fiturnya sama kalian. Yang pertama di paling kiri di sini dia pokoknya ini untuk warna putih atau warna warm. Kalau misalnya kita klik logonya bisa mati, bisa nyala. Nah, di yang kedua ini kita bisa gonta-ganti warna kita sesuai sama apa yang kita mau gitu ya. Kita mau warna apa, misalnya kita ganti jadi warna
hijau seperti ini, keren juga ya. Nah, di sini kita bisa lebih banyak customize nih. Warnanya pun bisa banyak, nggak cuma satu doang. Ini untuk working, untuk misalnya kalian pengen yang kedipnya lebih soft, itu bisa diatur lewat nih di pojok kanan atas ada tombol edit di sini. Kalian bisa ganti warna kalian, mau kalian tambahin bisa, mau kalian delete bisa warnanya. Nah, untuk warnanya juga bisa dipilih, mau static, mau flash tuh kayak yang lebih gitu ya. Kalau static tuh harusnya yang cuman flat gitu aja nggak sih? Kalau bright itu yang lebih halus dia, ya, keluar masuk itu lebih halus. Oke, kalau udah ya submit aja. Untuk nama dan segala macamnya juga udah bisa di customize. Nah, kalau lagu nih, kalian bisa masukinnya jadi sesuai dengan lagunya gitu loh, Ci. Kalau misalkan ada lagu, nanti dia bisa ikutin sesuai dengan irama lagunya. Mantap juga kan ini. Nah, untuk schedule dan timer, kurang lebih harusnya kalian udah paham juga. Misalnya schedule kalian kapan mau mati, mau nyala, ini bisa diatur lewat sini. Mau jam berapa misalnya. Dan kalau enggak misalnya timer, misalnya kalian pengen nyalain oke 3 jam doang deh, ntar mati aja, nggak apa-apa. Gue personally lebih suka pakai schedule. Nah, lebih tepatnya untuk ngebangunin gue, jadi untuk penambah alarm gue. Alarm kan biasanya kan pakai suara doang ya dari handphone gue. Cuma kadang-kadang tuh kurang mempan buat gue. Jadi gue sengajain, jadi lampu ini nih, lampu yang di belakang gue ini tuh gue arahin ke muka gue dan gue nyalain tepat sama seperti alarm gue bunyi. Misalnya jam 8, ya alarm gue bunyi jam 8, terus lampu itu juga nyala. Jadi pas gue bangun itu udah terang. Nah, siapa tahu kalian juga dapetin ide baru buat kalian mau bangun kalau kalian susah bangun kayak gue. Barang selanjutnya adalah smart plug, dan ini sangat berguna buat gue. Gue suka banget barang ini sebenarnya. Harganya juga nggak mahal, nggak nyampe 100.000, yang pasti 99.000 ya. Pasti sesuai janji gue, nggak nyampe 100.000. Ini kegunaannya adalah kita bisa kontrol ini untuk mati dan nyalain smart plug-nya. Jadi kalau misalnya di stop kontak biasa, kalau kalian colok ya kalian nggak bisa seenak-enak jidat tiba-tiba kasih timer dan segala macam, mana bisa ya kan? Karena berurusan langsung dengan listriknya. Cuma kalau kalian pakai perantara ini dulu, yes, di sini juga ada tombol mati nyalanya. Jadi kita bisa matiin dan nyalain kapan aja. Kalau misalnya kalian sudah konekin ke handphone kalian, itu juga kalian bisa kontrol lewat sana. Oke, kita bisa nyalain, matiin, ya, ada suaranya di situ. Sini ada timernya. Oke, misalnya kita add nih ya, mau jam berapa misalnya mati. Tapi gue jarang sih menggunakan ini biasanya. Ini handphonenya matinya di jam 4 pagi atau 3 pagi gitu. Ya bisa diatur langsung. Namanya bisa, untuk repeatnya mau di hari apa aja pun bisa. Sama kayak alarm biasa sih sebenarnya kegunaannya. Dan yang gue paling sering gunakan adalah countdown sebenarnya, karena untuk ngecas itu kan perkiraan estimasinya tuh dari countdown biasanya. Jadi kalau gue ngecas baterai buat kamera, oke, ini paling sekitar 2 jam deh mati. Ya, gue nggak akan takut untuk gue lupa, karena gue pelupa banget orangnya. Jadi sering banget tuh gue ngecas, oh iya udah berapa jam nih, gue takutnya merusak baterai aja sih sebenarnya. Nah, di sini kerennya lagi, dia bisa ngecek juga elektriknya. Misalnya untuk berapa watt yang kalian dapat itu bisa dicek juga lewat sini. Jadi itu keren sih. Untuk reviewer tech itu juga ngaruh. Jadi misalnya kita pengen ngetes pala colokan atau kabel yang misalnya dia bisa memuatnya berapa watt, ini juga bisa dicek lewat sini. Nah, tapi di sini ada maksimum loadnya ya. Jadi kalian nggak bisa seenak-enak jidat pasang semua ininya kalian colokin aja nih ke sini. Nggak bisa, dia ada maksimum loadnya, itu current ada di 16 ampere. Nah, kita akan masuk langsung ke barang terakhir kita. Dan ini adalah Smart AI Remote. Kalau misalkan kalian pakai barang ini bisa jadi remote apapun untuk di rumah kalian. Misalnya buat AC kalian, misalnya buat TV kalian, atau misalnya yang lain-lain, itu juga bisa. Oke, kita akan lihat nanti di settingannya. Cuman memang di sini ya, kekurangannya kalau barang-barang murah adalah dari segi build quality-nya. Kalian bisa lihat bahannya itu, kalau kalian lihat secara looks, ya memang murahan banget sih kelihatannya ya. Cuman kalau balik lagi di harga dan untuk fungsionalnya, gue sih nggak peduli. Dan apalagi ini warna hitam, jadi ya masih oke-oke aja deh buat gue. Cuman plastiknya tuh berasa banget sih yang gue lihat. Kita juga dapat kabelnya, dan kabelnya di sini cukup panjang. Kita akan coba masuk ke aplikasinya aja langsung. Di sini adalah Smart AR, dan di sini offline ya by the way. Karena gue akan colokin, dan kita akan colokin sekarang. Colok, dia di dalamnya tuh ada lampunya gitu deh. Yang lampunya warna ungu apa oranye gitu. Di sini gue udah coba untuk konekin ke beberapa ini gue ya, device gue ya, TV gue yang di bawah, dan di sini AC gue. Oke, ini gue delete dulu ya. Gue akan kasih tau ke kalian caranya. Misalnya ini AC nih yang paling simpel aja. Oke, tuh pilihannya banyak banget kan. Lampu bisa, proyektor bisa, bahkan kamera pun bisa bos. Ya kan, air purifier. Oke, mau DVD, buset masih zaman ya pakai DVD. TV box dong. Oke, air conditioner ya. AC, mereknya apa nih? Kalau punya gue mereknya Panasonic.
Oke, jadi di sini dia ada 23 pilihan ya. Kalian lihat yang ada next one ini. Nah, kalian harus cek dulu nih apakah ini udah pas belum sama AC buat AC kalian. Bisa nggak dipakai? Misalnya nih. Oh, ternyata nggak ngaruh apa-apa nih. Oke, kita next one. Next one switch. Nah, kalau ini nyala, berarti ini guna. Oke? Kalau misalnya udah oke, oh select this one. Right. Modenya kita bisa ganti di sini. Ini volumenya nih, gue bisa high. Nah, itu dia. Untuk saat ini memang gue belum terlalu menggunakan ini sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau soon gue ada TV atau misalnya ada barang-barang lainnya di sini, ini akan jauh lebih efisien. Buat harganya bang, harganya bang. Harganya sama seperti yang tadi, ada di 99.000. Sesuai dengan janji gue, nggak ada yang sampai 100.000. Semua barang-barang itu kalian bisa beli di JD.ID dan Blibli. Kalau gue pribadi, untuk segi kekurangannya yang udah pasti pertama adalah build quality-nya. Dan itu sangat gue maklumkan. Packaging-nya juga sih, rada kurang menurut gue. Tapi ya mau ngomong gimana, mereka masih menyediakan fungsinya, dan menurut gue fungsinya berjalan dengan sangat baik. Oke, that's why itu gue cukup rekomend sih buat kalian ya. Dan sampai sekarang nih kayak misalnya lampu dan segala macam, gue happy banget pakainya. Karena semua ini based on wifi, jadi ya make sure wifi kalian juga oke gitu ya. Kalau misalnya wifi-nya mati aja, gue pernah tuh satu hari dimana ya memang wifi gue lagi down, ya udah gue nggak bisa pakai ini semua gitu. That's why secara manual pun kayak lampu, gue cuma bisa nyalain doang, tapi gue nggak bisa gonta-ganti warnanya. Jadi itu sangat berpengaruh sama wifi kalian atau koneksi di rumah kalian. Dan kalau misalnya kalian udah cabut terus colok lagi, kadang-kadang tuh kalau udah kelamaan kita harus iniin ulang lagi, reconnecting ulang lagi. Kadang-kadang itu aja sih yang bikin gue males. Tapi overall, gue suka dan secara fungsi ini berjalan dengan sangat baik. Lewat video ini kalian juga bisa jadi tahu satu hal, atau misalnya kalian tergiur untuk beli. Wow, monggo juga nih. Sekali lagi, link on description, silahkan diklik. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, don't forget to subscribe. Oke, share juga ya buat teman-teman kalian. Instagram sama ini TikTok boleh di sini juga. Di sini gue bakal update konten-konten baru. See you in the next review guys. Bye.